Oke, selamat datang kembali di Rekat Capital Reveal episode ke-42. Kali ini gue akan membahas mengenai apakah ISG sudah memasuki fase bearish. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita langsung aja lihat chart dari ISG. Nah, kalau kita lihat chart dari ISG di sini, sebenarnya ISG masih belum masuk fase bearish sebenarnya ya. Kalau kita lihat jangka pendeknya sebenarnya ISG itu masih termasuk dalam fase sideways, di mana supportnya di kisaran harga 6.300 dan resisten di kisaran harga di ya 6.500-an lah kalau bisa kita bilang sekarang. Tapi seberapa jauh sih ISG kira-kira kalau misalnya turun itu ISG kira-kira akan ke arah mana? Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan Fibonacci retracement, kalau kita lihat di sini bahwa kemungkinan itu ISG, kalaupun ISG akan mengalami koreksi yang lumayan, itu kemungkinan menuju ke arah 6.115 sampai dengan di kisaran 5.823. Ini berdasarkan base atau support di ISG yang berada di kisaran 4.800. Jadi kalau kita lihat di sini adalah apabila ISG ini supportnya di 4.800 dan resisten di 6.500-an, untuk penurunan tahap pertama dari ISG kemungkinan adalah 6.115 dan yang kedua adalah 5.823. Itu tampaknya udah apa ya, hal-hal yang kemungkinan mungkin bisa dicapai oleh ISG dalam beberapa bulan mendatang. Dan pertanyaan, kenapa kok makainya base dari bulan Agustus gitu, saat Juli Agustus dari ISG? Kenapa nggak yang pas bulan Maret yang sampai turun di hampir menyentuh di 3.800-an? Kenapa nggak pakai yang itu? Well, kalau kita lihat di sini kita kan mau nyari ISG itu untuk dalam beberapa bulan mendatang. Dalam beberapa bulan mendatang, kalau misalnya ISG nggak ada berita yang suatu signifikan yang luar biasa banget, ya kemungkinan penurunannya hanya akan berkisaran di 6.115 sampai dengan 5.823. Kalau jelek-jeleknya banget mungkin ke 5.600 sampai 5.400-an. Tapi itu udah level maksimalnya dari ISG, kemungkinan akan turun sampai di situ aja. Kalau untuk nyampe 5.100 lagi kayaknya untuk dalam jangka waktu beberapa bulan mendatang sih belum ya. Gue ngeliat di situ. Karena market dari US sendiri memang sudah sangat tinggi, cuman juga market US kemungkinan akan koreksi juga, tapi kalau gue lihat koreksinya ya berkisaran sama kayak ISG gitu. Dan kalau ISG kita udah tahu nih, kisaran harganya kemungkinan koreksi pun ke 6.115 sampai 5.823. Tapi itu kan lumayan signifikan dari 6.800 ke 5.800. Iya memang signifikan, tapi kalau misalnya dia koreksi di 5.800 kemudian dia rebound lagi ke 6.500 dan melewati resistennya, maka sebenarnya ISG itu masih punya napas yang cukup panjang banget untuk apabila ISG itu naik lagi. Target pertamanya kalau kita lihat berdasarkan dari Fibonacci ini adalah 7.560. Kapan tercapainya itu gue pribadi jujur nggak tahu ya. Kalau misalnya gue ditanya kapan ISG mencapai level di 7.500 itu gue belum tahu. Dan level keduanya adalah di 9.300-an. Tapi itu terlalu jauh banget kalau kita lihat sampai ke 9.300-an. At least dalam mungkin ya kisaran 2023 mungkin ya ISG bisa mengarah ke 7.560-an, tapi itu butuh waktu, nggak dalam jangka waktu dekat ISG akan mencapai titik tersebut, karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini memang ISG sudah naik terlalu banyak dan pasti akan mengalami koreksi, dan kalaupun koreksi menurut gue ya level harganya mungkin di kisaran harga di 5.800-an lah. Jadi kira-kira sampai di sini ISG mengalami penurunan. Kemudian bisa kita lihat lagi, mudah-mudahan sih ISG bisa melanjutkan penguatannya ke 6.500. Bahkan mungkin melanjutkan penguatannya ke 6.800 sampai dengan di seperti yang udah kita lihat tadi, mungkin di kisaran harga di 7.560-an. Tapi tentu dalam perjalanannya nggak akan semudah itu ya, pasti akan ada turun, naik, kemudian baru ke 7.560.
Dan kalau kita lihat di sini kan ISG kalau sesuai sama skenario kita itu berarti support kuatnya di 5.800 kalau sesuai skenario yang pertama ya 0,61,8%-nya di 5.800 ya mungkin at least itu bisa mudah-mudahan hanya sampai di situ aja sih koreksinya. Kalau ISG sampai di 5.823 bagaimana dengan saham-saham yang market weight-nya atau index weight-nya itu besar terhadap ISG? Kita lihat BCA. Kalau kita lihat di sini BCA sebenarnya sama ya, karena BCA ini saham yang market weight terbesar di ISG 11% dari total market cap ISG sekitar 7.000 triliun. Jadi kita lihat di sini ya si BCA sendiri juga tertahan sebenarnya di resisten di 36.900-an sebenarnya juga tertahan di situ. Dan kalaupun ya kalaupun BCA nanti akan mengalami koreksi, kemungkinan koreksinya mencapai apabila 61,8 di 33 ribuan kira-kira untuk si BCA mengalami koreksi. Ya nggak jauh-jauh banget lah ya kalau untuk BCA dari 36.000 ke 33.000 sebenarnya kalau kita lihat di sini. Dan gue pakai base yang sama juga di bulan Agustus di kisaran 26.700-an. Jadi ya kalau misalnya berdasarkan skenario ya sampai di situ aja palingan untuk penurunan dari IHSG. Dan kalau kita lihat lagi BRI ya. Nah, kalau kita lihat di sini BRI juga kalau 61,8-an di kisaran 4.200-an. Jadi memang sekarang kan udah di 4.700-an ya. Kalau misalnya pun nanti pullback gitu mengalami koreksi ya di 4.200-an. Enggak, kalau untuk balik lagi ke 3.900 bahkan nyampe ke 3.400 kayaknya itu udah agak sulit ya kalau menurut gue. Palingan di 4.200 sampai 3.900-an itu udah maksimal banget menurut gue penurunan dari saham BRI. Dan saham ketiga yang paling berat bobotnya di ISG yaitu Telkom. Telkom ini juga sama resistennya di 3.600 apabila dia koreksi paling ke 3.200 sampai di level 3.000-an. Kemungkinan si Telkom akan bergerak di arah situ kalau misalnya akan koreksi. Tapi karena Telkom ini memang pergerakannya agak cenderung sideways ya dalam beberapa bulan terakhir, tapi memang pada saat dimulai dari Agustus sampai dengan Januari ini saham dari Telkom ini memang bergerak lumayan cukup bullish ya terutama dari Oktober ya kalau kita lihat di sini November terlebih tepatnya sampai dengan di Januari mulai lumayan cukup bullish dalam jangka menengahnya. Jadi ya kalau misal pun koreksi ya mungkinan di 3.200 sampai di level 3.000. Kita balik lagi ke IHSG. Jadi kalau kita lihat di sini ya penurunan IHSG itu ya at least kita sudah tahu ya berada di mana gitu penurunan IHSG-nya, kemungkinan dia sampai di berapa penurunan IHSG. Jadi tidak perlu terlalu terkejut lagi kalaupun IHSG nanti akan turun, meskipun nanti dalam perjalanan pada saat IHSG itu turun ada banyak saham-saham kita yang akan mengalami auto reject bawah sampai 7% seperti pada hari Jumat yang lalu. Itu pasti akan ada dan kalian harus siapkan strategi masing-masing mau gimana. Kalau yang ngambil di atas apa mau cut loss atau mau average di level harga yang lebih rendah, tapi kalian perlu lihat juga seperti apa teknikalnya, seperti apa fundamentalnya, karena nggak semua saham apabila kita average down itu akan bisa balik lagi ke atas kalau memang trennya sudah bearish atau bahkan mungkin valuasinya sudah terlalu mahal, itu mungkin bisa melanjutkan penurunannya. Jadi kalian harus cermat sekarang karena ISG udah berada di resisten saat ini. Dan kalaupun perkiraan gue salah, ISG melanjutkan penguatan ya. Paling ISG itu bergerak ke 6.800 palingan. Tapi nggak menutup kemungkinan ISG kembali koreksi ke 6.500 sampai 6.115. Jadi itu prediksi gue mengenai ISG. Semoga kalian cukup terbantu dengan prediksi gue.
Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rakyatKapitalis@gmail.com. Kita mau disclaimer bahwa segala rekomendasi dan analisis saham oleh Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanyalah opini pribadi. Gue nggak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang lo alamin semua dari aktivitas investasi yang Anda semua lakukan. Jadi gue Farhan pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.